Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar semua jamaah? Sehat ya? Alhamdulillah, kita bersyukur. Semoga dengan kesyukuran ini Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Nikmat yang besar bisa menjaga salat 5 waktu, bil khusus salat subuh berjamaah dengan banyak keutamaan yang ada di dalamnya. Semua ini kita hadirkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Jamaah subuh yang mulia, kita akan lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, salah satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Muallifnya Syekh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dari salah seorang ulama dari Baitul Maqdis, dari Palestina, memberi nama kitab beliau dengan Umdatul Ahkam, bermakna satu tiang kokoh dari agama ini. Di antara keistimewaan buku ini adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum dari Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang secara sanad kita sudah mendapatkan jaminan akan kebenaran hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Kitab ini juga diberi nama dengan Al-Umdatus Sughra atau umdah yang kecil, karena dia berisi ikhtisar, rangkuman dari Al-Umdatul Kubra, kitab beliau sebelumnya, sebuah kitab hadis fiqh atau fiqhus sunnah, hadis-hadis hukum yang sifatnya mendalam sekali sehingga bukunya besar. Lalu ada permintaan dari teman-teman beliau agar bisa merangkum Umdatul Kubra ini dengan satu kitab yang kecil dan mudah dihafalkan. Maka beliau menulis Umdatul Ahkam, dan Masya Allah mendapatkan qabul, ya, penerimaan yang sangat luas di dunia Islam, termasuk kita di Indonesia ini, bil khusus di Masjid Miftahul Khair ini, kita juga mengkaji kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Banyak para ulama yang mensyarah, ya, atau menjelaskan kitab Umdatul Ahkam, ya, di antaranya apa yang kita kaji pada kesempatan ini, yaitu kitab Taysirul Allam Syarh Umdatul Ahkam, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam, salah seorang ulama di Timur Tengah dari Bani Tamim yang konsen pada syarah, ya, hadis-hadis hukum ini. Ikhwani fillah yang mulia, kita masuk pada pembahasan waktu-waktu salat atau mawaqitu as-salat.
Karena masuknya waktu sholat ini bagian dari syarat sempurnanya sholat kita. Semangat betul mau sholat subuh, tapi masih jam 3, ya tidak bisa. Ya, semangat betul mau sholat zuhur, tapi matahari belum tergelincir dari tengahnya. Ya, masih jam 11 atau jam 10 di negeri kita ya. Nah, itu tidak bisa karena dukhulul waqt, masuknya waktu salat ini menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Akan tetapi bagaimana kalau kita menunda waktu salat? Apa hukumnya? Menunda waktu salat. Sudah masuk waktunya tapi kita belum salat, belum melakukannya. Nah, dengan udzur-udzur tertentu akan kita kaji pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Jamaah sekalian, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa istilah dari salat-salat 5 waktu. Nah, ada salatul ghada, ya, salatul fajar. Nah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Dia adalah nama dari waktu salat subuh. Nah, kemudian kita juga sudah menjelaskan beberapa sifat dari waktu-waktu sholat. Misalnya kalau waktu subuh, kata para sahabat, Nabi itu melaksanakan sholat subuh ketika masih gelap, ya. Cahaya subuh, al-fajr as-shadiq, itu masih menyisakan gelapnya malam, sehingga para nisa, para sahabiyat yang keluar dari masjid itu atau selesai salat subuh tidak dikenali wajahnya, Kenapa? Masih gelap kondisinya. Nah, ya seperti inilah ya kurang lebih. Kemarin ada acara di pondok, harus kerja bakti setelah sholat subuh. Ya, karena dinilai penting dan mendesak, wirid paginya di lapangan. Ada teman tidak langsung keluar, masih duduk-duduk. Tanya, kenapa nggak langsung turun ke lapangan? Dia bilang, instruksinya adalah mencabut rumput atau mencukur rumput, ya. Ini katanya rumputnya belum kelihatan. Bagaimana mau kerja rumputnya belum kelihatan? Karena masih gelap. Ya. Itulah kira-kira waktu subuh ya. Fajarnya sudah terbit, sudah ada, tapi gelapnya malam masih ada. Itu disebut dengan waktu ghalas. Dalam istilah fikih disebut waktu ghalas, yaitu bertemunya antara fajar shadiq dengan gelapnya malam. Selanjutnya ada istilah zawal. Ada istilah zawal dalam waktu sholat. Zawal ini adalah matahari tergelincir ke arah barat setelah berada posisi tengah-tengah. Ketika matahari sudah berada di tengah, bayangan sudah tidak ada, ya, sudah sama dengan bentuknya. Kemudian mulai tergelincir ke arah barat, itu disebut apa? Zawal. Itulah waktu sholat zuhur. Jadi tidak boleh kita sholat kalau matahari tepat di atas. Tidak boleh. Ya, nanti sholatnya kapan? Setelah matahari sudah condong ke arah barat. Itulah waktu zuhur. Kalau waktu asar digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika matahari berwarna merah keemasan atau isfarrat, kekuning-kuningan. Matahari sudah mengarah, ya, warnanya kuning kemerah-merahan atau merah kekuning-kuningan, itulah waktu salat asar. Dan dikatakan ketika selesai salat asar, para sahabat yang tinggalnya di ujung Madinah itu masih mendapati matahari ketika sampai di rumahnya. Ketika mereka sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi, ketika pulang ke ujung kota Madinah,
Ya, di zaman itu matahari masih memerah. Nah, itulah waktu asar. Jadi tidak redup, tidak gelap menjelang maghrib. Adapun maghrib setelah matahari terbenam. Kapan matahari terbenam, disitulah tiba waktu salatul maghrib. Adapun al-isya, ya, al-isya ini dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengakhirkannya di tengah malam, di tengah malam. Jadi para sahabat digambarkan itu berkumpul di Masjid Nabawi menunggu Nabi keluar. Ya, menunggu Nabi keluar dari rumahnya, karena rumahnya Nabi itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nabi tidak keluar sampai tengah malam. Lalu sahabat memanggil beliau. Ya, dulu sahabat menyebutnya dengan salatul atamah atau waktu atamah. Atamah itu artinya salat yang dilakukan di malam hari. Ya, maka Nabi SAW mengatakan inilah waktunya. Ya, waktunya salat isya itu tengah malam. Hanya saja ya, dikhawatirkan memberatkan sahabat dan memberatkan umat ini, maka waktunya dimajukan. Ya, wallahu taala alam. Mengawali lebih atau di malam bagian awal, ya, bukan malam bagian tengah atau malam bagian akhir. Ya, malam bagian awal itulah waktu salatul isya. Dan tidak lagi disebut dengan al-atamah karahiyatan li hadzal mustalah. Tidak terlalu disuka penggunaan istilah salatul atamah, tapi kita menyebut dengan salatul al-isya. Dalam beberapa hadis, maghrib dan isya ini digabung dengan al-isya'an. Al-isya'an artinya dua waktu isya. Apa dimaksud al-isya'an? Al-maghrib wal isya. Maghrib itu al-isya'ul awal, isya pertama namanya maghrib, wal isya'ul akhir wal isya' ats-tsani itulah salat isya. Nah, ini diantara mawaqitu as-shalah yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Jamaah sekalian, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah fi hadithihi fi kitabih an Ali radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khandaq. Kita tahu yaumul khandaq ini adalah hari peperangan Ahzab. Berkumpulnya seluruh pasukan kufar mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi dan para sahabat atas usulan dari sahabiyin jalil Salman Al-Farisi yang mengatakan di negeri Furs, di negeri Persia, Iran hari ini, kami punya strategi perang untuk melindungi lokasi kami atau daulah kami itu dengan membentuk parit besar. Orang sana menyebut dengan khandak, yaitu parit besar yang kalau orang melompat atau kuda perang melompat tidak akan sampai ke sebelah. Dan kalau dia turun ke bawah tidak bisa naik dengan mudah. Nah, itu ukuran khandak. Kuda perang kalau melompat tidak sampai, dan kalau dia turun tidak bisa naik. Masya Allah. Tergambar kerja keras yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat menggali khandak ini. Nah, nanti kalau kita ke Madinah diabadikan dengan ma'lam sab'u masajid. Ada 7 masjid di tidak jauh dari Masjid Nabawi, antara Uhud juga. Di sana diabadikan dengan 7 masjid tempat sahabat salat, ya, berpindah berpencar salat di tempat di 7 masjid karena menjaga gunung, ya. Nah, jadi khandak itu membentang antara gunung sampai ke Rabwah. Rabwah ini daerahnya panas, tanahnya itu bekas bakaran dulu, tidak bisa dilewati oleh kuda dan pasukan perang tidak bisa karena daerahnya panas. Dari situlah khandak digali sampai ke
Jabal Sala ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, cuma sekarang paretnya sudah ditutup, ya, sudah dipakai untuk akses jalan menuju Masjid Nabawi. Pada hari Khandaq, jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, "Shaghaluna 'anis salatil wusta, salatil 'ashr, thumma sallaha bainal maghribi wal 'isya." Nah, Masya Allah. Dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW bersabda pada hari Khandaq, Allah penuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Ya, apa maksudnya? Nabi mendoakan azab bagi pasukan Ahzab yang menghalangi Nabi dan para sahabat dari melaksanakan salat asar. Disebut juga dengan salatul wusta. Gara-gara perang Khandaq ini, Nabi sampai terlambat salat asar, salatul wusta. Nah, jadi kita juga tahu nama lain dari salat asar adalah salat wusta. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Hafidhu ala salawati was salatil wusta." Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Pernah kita jelaskan bahwa zikrul khas ba'dal 'am, ya. Sebenarnya salat asar ini sudah masuk dalam salat 5 waktu, tapi disebutkan lagi secara khusus karena ada keistimewaannya. Makanya kita harus disiplin salat asar, tidak boleh terlambat, apalagi melambat-lambatkan diri, tidak disiplin dengan salat asar. Bayangkan Nabi SAW, tanda kutip ya, bahasa manusiawinya, jengkel betul sama pasukan Ahzab karena membuat beliau dan para sahabat terlambat disiplin salat asar. Padahal belum menjaga betul ini, ya, salat asar. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di 2 waktu dingin pasti masuk surga. Yaitu salat subuh dan salat asar. Nah, ini gara-gara perang, salat asarnya lambat. Maka beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, Allah penuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Kenapa? Mereka menyibukkan kami dari salat asar. Masya Allah. Dalam riwayat Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar ba'da ghurubis syams, setelah matahari terbenam, dan beliau melaksanakannya antara salat maghrib dan salat isya. Ya, waktu antara maghrib dan isya itu beliau melaksanakan salat asar. Terlambat asarnya, Masya Allah. Di sini kita mempelajari banyak hal, jemaah sekalian, betapa gentingnya perang Ahzab itu, yang digambarkan dalam Quran, wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Saking tegangnya perang Ahzab, jemaah sekalian, Allah gambarkan jantung ini sampai di tenggorokan. Balaghatil qulubu al hanajir, kayak sudah mau keluar itu, Pak. Bukan lagi berdegup kencang ya. Kalau berdegup kencang itu biasa. Tapi saking gentingnya perang Khandaq, tergambar ya para sahabat itu kayak mau keluar ruhnya. Ya, sudah mau keluar ruhnya. Dan masing-masing orang sudah berprasangka yang lain-lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah kita ini. Ya, kira-kira begitu bahasanya ya. Manusiawi. Seluruh kufar mengepung Madinah. Dan dari dalam ada Yahudi, ya, yang sewaktu-waktu juga bisa menyerang dari belakang. Masya Allah. Nah, saking gentingnya perang ini, salat asar Nabi tertunda. Tergambar juga pelajaran besar, jemaah sekalian, betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak ridha, ya, kalau tidak ada urusan berupa
al-jihadu fi sabilillah ini, pasti beliau akan melaksanakan salat tepat pada waktunya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara atau hasya Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Rawahu Muslim. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan pada Yaumul Khandaq, beliau menggambarkan bahwa kaum musyrikin menghalangi Nabi SAW dan para sahabat dari salat asar sampai matahari itu sudah mau terbenam. Ya, ada istilahnya apa Pak? Sunset atau sunrise. Kalau mau terbenam itu sunset ya. Kalau sunrise baru terbit ya. Nah, sudah mau terbenam matahari, belum sholat asar, maka Nabi mendoakan musyrikun dengan apa? Allah penuhi perut dan kuburan mereka dengan api neraka. Allah penuhi, Allah isi perut dan apa? Kuburan mereka dengan api neraka. Masya Allah. Ini gambaran betapa Nabi SAW tidak suka salatnya diakhirkan. Nah, jadi Khandaq ini Uhud. Jamaah sekalian, ya kita simpulkan beberapa pelajaran penting sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, bahwa beliau menjelaskan yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian jawazu ta'khiris shalah an waqtiha li'adami tamakkun min adaiha. Boleh secara hukum kita mengakhirkan salat dari waktunya karena tidak mampu melaksanakannya tepat pada waktu salat tersebut. Nah, misalnya dalam hadis ini karena ada perang, atau dalam kasus yang lain misalnya kita dalam perjalanan, ya, bukan kendaraan pribadi, kendaraan umum, tidak bisa kita stop ya. Nah, maka diakhirkan waktunya, misalnya nanti tiba di rest area jam 5 sore ya, atau menjelang maghrib. Nah, maka belum sempat juga sholat ya di dalam kendaraan tersebut, di mobil sempit berdesak-desakan misalnya, maka kita akhirkan setelah tiba di tempat. Ini boleh, secara hukum boleh. Nah, tapi dipastikan tidak keluar dari waktunya. Atau kalau keluar dalam kondisi musafir, ada rukhsah berupa jamak ta'khir. Nah, jamak ta'khir itu kita menggabungkan dua salat, zuhur asar atau maghrib isya di waktu belakang. Kalau zuhur berarti jamak ta'khir di salat asar. Kalau maghrib berarti di jamak ta'khir di salat isya. Ya, jadi susunannya kalau zuhur asar dua-dua. Nah, zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib isya, maghrib dulu 3 rakaat baru isyanya 2 rakaat. Bisa secara rukhsah. Nah, tapi kalau bukan musafir, ada hajat-hajat tertentu yang membuat kita tidak mampu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka bisa diakhirkan. Tapi tidak semua kegiatan. Kalau mau mengambil standarnya, ya standar jantung sudah mau sampai di tenggorokan. Kurang lebih seperti itu ya, dalam kondisi perang Khandaq ini, perang Ahzab. Ya, kalau sekedar belajar atau diskusi, ya, seminar, ya, masih bisa kita izin untuk melaksanakan sholat tepat pada waktu. Rapat, skorsing dulu rapatnya, selesai azan baru dilanjut kembali. Nah, wala'alla hadza qabla an tusharra salatul khauf fa innahum umiru ba'da dhalika bis salati rijalan wa rukbana. Ada pelajaran penting juga
Wallahu ta'ala alam, diakhirkannya salat asar sampai maghrib di zaman Nabi SAW ini sebelum disyariatkan salatul khauf. Nah, jadi dalam agama kita ada istilah salatul khauf. Apa itu salatul khauf? Salat yang dilakukan ketika kondisi genting, dalam kondisi perang misalnya. Nah, nanti bisa kita pelajari juga ya. Jadi ada dibuat beberapa saf. Ketika saf yang pertama ruku, yang kedua tetap berdiri. Nah, bergantian. Yang satunya sujud, yang di belakang tetap berjaga-jaga. Nah, maka kata syarih penjelas dari hadis ini, mungkin saja wallahu a'lam Nabi mengakhirkan salat asar ini karena belum ada syariat salat khauf. Karena setelah muncul syariat salatul khauf dalam peperangan, mereka bisa melaksanakan salat meskipun dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi mengendarai kendaraan. Sudah boleh dilakukan. Wa qala al-qadhi Iyad akharaha qasdan wa salatul khawfi nasikhatun lihada. Wa qala Ibnu Hajar hadha aqrab wa la siyama wa qad waqa 'inda Ahmad wan Nasa'i fi hadits Abi Sa'id anna dhalika kana qabla an yunazzil Allah fi salatil khawf farijalan aw rukbana. Nah, para ulama juga menjelaskan, di antaranya Qadhi Iyad dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah, bahwa syariat mengakhirkan salat ini adalah pilihan Nabi karena belum ada syariat baru. Nanti ketika syariat salatul khauf turun, maka mengakhirkan salat ini dihapus. Ya, dihapus. Wallahu ta'ala alam. Inna man dhahila 'anis shalah fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Kalau kita terlupa melaksanakan satu salat, maka segera laksanakan ketika kita mengingatnya, meskipun waktunya sudah lewat. Meskipun waktunya sudah lewat. Terkadang karena satu urusan kita terlupa. Tadi sudah salat asar atau belum? Tadi sudah salat isya atau belum? Menjelang subuh baru bangun, sepertinya tadi malam belum salat isya. Ketika mengingatnya, langsung mengerjakannya. Atau pernah terjadi, ya, dia salat subuh, ikut berjamaah, tapi lupa belum mandi, belum mandi, terlupa. Ya, menunda waktu mandi janabahnya, masuk waktu subuh langsung ikut jamaah. Mungkin karena sudah mau masbuk atau apa, terlupa. Nanti ingat menjelang zuhur, ya, atau diingatkan tadi belum mandi. Nah, maka dia segera mandi dan melaksanakan sholat subuh di waktu tersebut. Nah, bisa jam 10, jam 11, kapan dia mengingatnya. Kemudian jawazud du'a 'ala zalim biqadri zulmihi li'annahu qisas. Boleh kita mendoakan yang buruk kepada orang yang zalim. Boleh. Karena Nabi SAW mendoakan orang-orang zalim dari kufar yang menghalangi beliau dari salat. Boleh kita mendoakan kepada orang yang zalim, mendoakan keburukan maksudnya, ya, dengan batasan kezalimannya seperti apa, karena ini bagian dari qisas. Bagian dari qisas. Nah, jangan sekedar tidak sengaja kita katakan dia zalim, saya doakan keburukan, tidak boleh. Ya, baru diinjak ujung sepatunya. Ya, tapi sepatu baru ini. Jangan didoakan yang bukan-bukan, ya. Nah, kalau itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang zalim, betul-betul orang bilang terlewat-lewat kezalimannya, ya, kelewatan betul, itu bisa didoakan keburukan. Dan Nabi SAW menjamin di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang terzalimi. Tidak ada batasan. Maka menjadi pelajaran bagi kita, Pak, Ibu, jamaah sekalian, jangan menzalimi orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Karena kalau ada orang terzalimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan keburukan bagi kita. Wal iyadzu billah.
Catatannya di sini bukan kita mendoakan keburukan untuk orang yang zalim. Tapi pelajaran catatan yang harus kita garis bawahi adalah jangan jadikan diri kita orang yang zalim atau menzalimi orang lain agar tidak mendapatkan keburukan doa tersebut. Nah, baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan dua hadis lagi. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umar fa qala as-salata ya Rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bihadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, salah seorang abadilah khamsah di zaman Nabi SAW, radhiyallahu anhuma, berkata, a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay dakhala fil atamah. Nabi masuk waktu atamah, wa hiya zulmatul lail, waktu gelapnya malam, sudah pekat. Wal murad annahu akhara salat al-isya ba'da dhahab asy-syafaq fa sallaha fi zulmatil lail. Yang dimaksud a'taman Nabi adalah beliau masuk di waktu gelapnya malam dan beliau mengakhirkan waktu isya setelah hilangnya cahaya siang, ya, cahaya maghrib sudah hilang. Fasallaha fi zulmatil lail, maka Nabi melaksanakan sholat isya di gelap gulita malam hari. Nah, maka Umar radhiyallahu anhu memanggil Nabi, ya, memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah, kita mau sholat berjamaah ya Rasulullah. Raqadan nisa was-sibyan, ini anak-anak kecil dan wanita sudah mulai ngantuk, ya, sudah tidur. Bayangkan menunggu waktu sholat Nabi itu sampai tertidur di masjid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, kemudian beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhihi salahati sa'at. Sekiranya tidak memberatkan umatku, tidak memberatkan manusia, saya perintahkan mereka untuk sholat isya tengah malam seperti ini. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan sholat isya itu dilaksanakan di tengah malam seperti ini. Masya Allah. Di antara penjelasannya, ta'akhkhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salatil isya hatta dhahaba katsirun minal lail raqada an-nisa'u was-sibyan mimman laysa lahum taqa wa la ihtimal ala tul intidhar. Nabi SAW mengakhirkan salat isya sampai malam berlalu begitu pekat, ya, sampai wanita dan anak-anak kecil yang tidak punya kekuatan bertahan, menahan kantuk, sudah tertidur saking lamanya menunggu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi mengingatkan. Beliau minta untuk salat berjamaah. Maka Nabi SAW keluar, pada dalam hadis yaqtur wa ra'suhu yaqtur. Wa ra'suhu yaqtur artinya rambut beliau basah, ya, setelah mandi. Jadi beliau mandi pada kala itu, airnya masih mengalir dari rambut beliau, masih kelihatan bekas mandinya. Min al-ightisal. Wa qala mubayyin anna al-afdal fil 'isha at-ta'khir. Beliau menjelaskan bahwa waktu yang paling afdal untuk salat isya itu di tengah malam. Laulal masyaqqah, sekiranya tidak memberatkan. Sekiranya tidak memberatkan. Para ulama menjelaskan di sini, jamaah sekalian, perbedaan pendapat tentang mana yang paling afdal. Salat isya ini didahulukan atau diakhirkan. Fadhahaba ilal awal,
jama'atan minal ulama mustadillin bi anna al-ada al-ghalib li Rasulullah at-taqdim. Nah, bahwa Nabi SAW secara umum itu lebih takdim, artinya mendahulukan sholat isya, dan beliau belum mengakhirkannya kecuali pada waktu-waktu yang sedikit saja. Dan beliau juga menjelaskan bahwa sekiranya tidak memberatkan. Nah, ini artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rahmah, kasih sayang kepada umat ini agar tidak memberatkan. Tergambar Pak, sekiranya Nabi SAW mensyariatkan untuk kita sholat isya tengah malam, wah, mungkin banyak yang kelewatan ya, banyak yang terlewat sholat isya, tidak mampu kita melaksanakannya. Alhamdulillah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mentakdim atau mendahulukan sholat isya ini, tidak mentakhirkannya, tidak mengakhirkannya. Nah, terkadang jamaah sekalian kita boleh mengakhirkan waktu isya, boleh, ya, boleh dengan uzur tertentu dan tidak memberatkan diri dan keluarga. Boleh kita akhirkan, dan ini yang Nabi SAW pernah laksanakan. Tapi kalau memberatkan, dilaksanakan di awal waktu. Innal masyaqqata tusabbibu at-taysir, tusabbibu al-yusr was-suhula fi hadhihi syari'ati as-samhah. Ada kaidah dalam agama kita, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kalau ada yang memberatkan dalam perkara agama ini, maka boleh dimudahkan. Ambil yang paling mudah. Ya. Masyaqqah itu memberatkan, maka kita bisa mengambil yang mudah. Misalnya, wallahu ta'ala alam, kita sedang rihlah, sedang piknik di pantai, mau sholat jamaah ya di masjid, tapi masjidnya ada di ujung pantai. Masjidnya ada di ujung pantai. Kalau ada kendaraan yang bisa mendekatkan kita, ahlan wa sahlan, itu lebih bagus. Tapi kalau harus ditempuh dengan jalan kaki, ya jalan kaki, maka kita bisa salat di tempat perkemahan kita. Fal masyaqqatu tajlibu at-taysir. Nah, ini kaidah dalam agama kita. Syariat ini tidak memberatkan. Ambil yang paling mudah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Nah. Innahu qad yakunu irtikabul amal al-mafdul awla min al-fadil idza iqtarana bi ahwal wa mulabasat. Nah. Boleh jadi jamaah sekalian kita melakukan amalan yang keutamaannya itu mungkin lebih di bawah dibandingkan dengan yang paling utama. Karena apa? Karena ada perkara-perkara yang sulit untuk dilakukan untuk mendapatkan keutamaan yang lebih istimewa. Seperti dalam hadis ini, afdalnya sholat isya itu diakhirkan di malam hari. Tapi karena banyak pertimbangan, ya, maka diakhirkan. Nah, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kami mengunjungi Jawa Tengah, beberapa daerah di Jawa Tengah. Ketika sholat asar, azannya berbeda-beda. Azan asarnya itu sambung menyambung, ya. Perasaan baru selesai sholat asar, sudah melanjutkan perjalanan, masih ada masjid yang baru azan. Ini sudah jam 5. Kita kaji, kita tanya, Masya Allah, ternyata fatwa dari ulama setempat, MUI setempat, ya khusus daerah tertentu di Jawa Tengah, ya di Magelang, beberapa daerah yang memang kerjanya di sawah. Terkadang petani Pak sulit kalau pulang sholat asar baru harus kembali lagi menyelesaikan kebunnya atau sawahnya. Maka dituntaskan dulu semua, baru pulang sholat asar. Nah, di sana urfnya seperti itu. Jadi sholat asar diakhirkan. Karena kalau bolak-balik lumayan, ya lumayan. Tidak bisa merasakan hal ini kecuali orang yang memang merasakan pekerjaan tersebut. Nah, dan dibolehkan oleh ulama setempat. Nah, kita lewat, sudah keluar sampai mau masuk Jogja, masih azan orang, ya, baru sholat asar.
Oh, yaitu para petani yang baru pulang dari sawahnya. Nah, wallahu taala alam. Boleh diakhirkan karena hajat-hajat tertentu. Kemudian kita pelajari juga kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi. Kita juga merasakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang, ya, kelembutan kepada umat ini. Beliau mempertimbangkan jangan sampai memberatkan umatku. Jangan sampai memberatkan umatku. Nah, beliau juga dalam hadis yang lain pernah kita kaji dalam bab taharah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli as-shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, saya wajibkan untuk mereka bersiwak setiap mau salat. Nah, tapi karena memberatkan, sifatnya sunnah, tidak diwajibkan. Kaunu ba'din nisa' was-sibyan yashhaduna al-jama'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi, wanita dan anak-anak kecil ikut salat bersama Nabi. Ini juga dalil bolehnya wanita ummahat muslimat ikut salat di masjid berjamaah. Selama terhindar dari fitnah dan ada izin dari walinya, maka dibolehkan ikut salat berjamaah. Nah, sarahatu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam li idlalihi na'am wa thiqatihi min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita juga pelajari tentang keberanian, ya, kemudian thiqah, sikap dari Umar bin Khattab yang mendatangi Nabi SAW mengingatkan mau sholat. Mungkin sahabat yang lain mau juga tapi segan, ya kan? Bukan takut, segan dengan Nabi. Tapi Umar tidak, ya, karena beliau percaya tentang akhlaknya Nabi SAW, tidak akan memarahi beliau, tidak akan memarahi beliau. Baik jamaah sekalian, juga pelajaran yang terakhir ini dalil ala tambihil akabir lihtimali ghaflah atau tahsil faidah. Juga ada pelajaran penting tentang bolehnya kita mengingatkan para senior. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada yang ingatkan, tidak boleh kita tersinggung, tidak boleh marah, ya. Jelaskan saja layaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Umar dan para sahabat bahwa ada hikmah kenapa salat Isya ini diakhirkan. Wallahu taala alam jamaah sekalian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan apa-apa yang dimakruhkan dalam salat. Apa-apa yang dimakruhkan dalam salat. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Sehingga pada saat sholat dia masih bermain-main, itu dibolehkan apa? Ya. Maksudnya di saf apa dewasa? Nah, baik. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih Pak, mengedukasi kita semua. Khairul huda wa khairul hadi hadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk terbaik, teladan terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita pelajari dalam hadis ini secara hukum dibolehkan kita membawa anak-anak untuk ikut sholat di masjid. Dengan catatan, ya, ada pengkondisian. Ada pengkondisian. Yang pertama, tidak ada najasah. Ini paling penting. Jangan sampai anak-anak kecil membawa najasah, membawa najis ke masjid. Karena mereka belum tahu, belum paham. Tapi kalau dipastikan bersih, ya, sebagai bentuk tarbiyah, bisa dibawa ke masjid. Adapun memasukkannya ke saf-saf orang dewasa, ini perlu pertimbangan. Mungkin dikhususkan saf tertentu agar tidak mengganggu jamaah yang sedang khusyuk. Nah, ini penting sebagai bentuk tarbiyah. Ada juga yang dilakukan di Masjid Nabawi, wallahu taala alam, pernah kami dengar dulu anak-anak kecil itu dibolehkan sholat di Masjid Nabawi kalau mereka sudah mendapatkan sanad
sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada daurah, ada pelajaran khusus untuk anak-anak, dikondisikan sholatnya sudah sama seperti sholatnya Nabi. Karena itu perintah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, guru-guru kami di Madinah pernah mengatakan anak-anak kecil dulu itu ikut daurah dulu, diajari sholatnya Nabi seperti apa. Minimal tertransformasikan satu nilai kepada mereka bahwa waktu sholat ini bukan waktu bermain. Ada waktu kita bermain sebagai anak-anak, ada waktu kita disiplin dalam sholat. Nah, kira-kira ini beberapa catatan yang perlu kita hadirkan kepada generasi kita. Wallahu ta'ala. Jadi secara hukum boleh Ustaz ya, dibawa ke masjid. Nah. Kalau anak-anak yang sudah mandi itu akan memfokuskan soft orang dewasa. Iya. Di sini kita katakan tadi perlu pengkondisian, jangan sampai softnya terganggu ya. Nah, artinya dia ikut di takbiratul ihram, begitu sujud hilang. Ini softnya terputus-putus. Tapi kalau ini sederhana saja, tinggal merapat saja. Ya sederhana. Kalau ada yang keluar, karena yang keluar dari soft bukan anak-anak kecil saja, kadang orang dewasa juga. Apakah softnya terputus? Tidak. Asal segera disambung kembali. Nah, insyaallah urusannya mudah biidznillah taala. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah, Kayak dalam proses sholat tadi, proses itu yang mana yang lebih utama untuk bergerak melakukan sholat kayak belakang itu berbagi isi. Nah, Dari sisi misalnya dia putuskan di tengah, betul. kiri kanan. Nah, ini kembali ke yang paling mudah saja. Yang paling mudah bagi kita. Terkadang orang tidak bisa bergeser karena memang di situ kursinya. Mungkin di sini tidak ada. Tapi sebagian masjid, kalau dia bergeser, yang kursi ini repot kasihan. Angkat dirinya saja repot. Apalagi angkat kursinya. Maka yang belakang maju ke depan. Nah, itu lebih mudah. Insyaallah ta'ala. Kalau dirasa maju ke depan, kita ingin mendapatkan keutamaan saf terdepan, itu motivasinya. Kalau ada saf di depan kosong dan yang di samping belum bergerak, usahakan maju supaya mendapatkan keutamaan saf yang lebih depan. Saf yang lebih depan. Wallahu taala a'lam. Nah. Iya. Nah. Nah, terkait wudhu ya. Nah, iya. Ini kembali lagi ke fikih taharah, ya fikih taharah, fikih tentang kesucian ya. Sebelum bab salat sudah dibahas dulu di pertemuan sebelumnya kami dan Ustaz Kashful Anwar. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang bersentuhnya kulit ya dalam perkara wudu, dan masing-masing memiliki dalil. Wallahu taala alam. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudunya. Tapi dalam mazhab yang lain tidak membatalkan. Silahkan dipilih dan masing-masing memiliki dalil. Yang membatalkan itu lebih pada kehati-hatian. Tapi dalam hadis yang lain misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin, sebelum beliau pergi sholat. Artinya beliau menyentuh istrinya, mencium Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, dikecup, ya, kemudian pergi sholat. Dan beliau tidak berwudu lagi. Masing-masing memiliki dalil. Wallahu taala. Nah,
Kalau yang kita bahas tadi lebih pada hukum salatnya wanita di masjid berjamaah, boleh dan atau tidaknya. Nah, wallahu taala alam. Sebagian orang misalnya yang pergi, kalau di tempat kita mungkin bersentuhan itu dengan lawan jenis bukan mahram, mungkin kejadiannya itu jarang sekali ya, karena tempatnya luas ya dan sebagainya. Tapi akan berat kalau digunakan misalnya kita pergi umrah atau haji, ketika mau tawaf itu pasti bersentuhan. Sangat sulit dipastikan kita tidak bersentuhan dengan orang lain. Nah, di sini keutamaan mazhab yang tidak membatalkan wudhu hanya sekedar lams. Karena secara fikih hukum itu berbeda karena perbedaan bahasa. Ada istilah lams itu bersentuhan, ada istilah lams itu hubungan suami istri. Nah, itu yang membatalkan. Atau sentuhan dengan syahwat, ada lagi yang memberikan batasan. Kalau bersentuhan karena syahwat membatalkan. Nah, fikihnya sangat luas dan kita sedang tidak membahas hal ini. Masing-masing kembali kepada dalil yang ada. Wallahu taala alam. Nah, cukup ya, insyaallah jamaah sekalian. Bijak kita cukup sampai sini. Terima kasih atas musyarakah pertanyaan dari bapak-bapak, menambah edukasi untuk kita semua. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.